Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya dari pernyataan dari Hasan Nasbi ini terkait dengan taruhan Alphard ya, yang waktu itu bersamaan dengan komentar-komentar Sunni ya. Apakah ini dianggap sebagai akan memberikan Alphard kepada Sunni, atau Sunni memberikan Alphard kepada Hasan Nasbi begitu kan. Tetapi dari pernyataan itu kemudian dia mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan ya diprediksi tidak bisa punya tiket untuk maju di Pilpres 2024, kata si Hasan ini. Sedangkan si Sunni malah bertolak belakang begitu kan. Anies dapat tiket begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting, dan bahkan hari ini Alphard itu ditagih karena selangkah lagi akan Anies Baswedan dideklarasikan begitu kan. Walaupun dari pernyataan dari Hasan Nasbi masih alibi bahwa ini masih belum fix karena 3 partai masih belum ada deklarasi katanya. Walaupun mendukung tapi belum ada deklarasi katanya. Oke lah, kita tunggu saja. Seperti ini. Tinggal selangkah Anies resmi jadi capres. Taruhan Alphard Hasan Nasbi ya diungkit siap menepati janji. Wow, kalau ini sudah menepati janji berarti dia apa yang disampaikan oleh dirinya itu sebagai pertanggungjawaban begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas juga begitu kan. Ini komentar-komentar netizen. Tinggal selangkah Anies resmi jadi capres, taruhan Alphard ya Hasan Nasbi diungkit siap menepati janjinya. Bahkan ini ada komentar-komentar yang agak parah begitu kan. Langsung kabur Hasan Nasbi, tiket presiden diterima. Semoga ini ya tidak pura tuli, pura-pura buta dan tidak aneh ini. Harus ditepati ini. Ntar lagi ngeles kali ya, atau barangkali diralat. Hasan Nasbi pasti ngeles, itu standar para cebong. Ya bisa jadi begitu kan. Seharga Alphard itu kan sangat luar biasa, kecuali memang seharga Alphard tahun 2000 berapa begitu, tahun lama begitu kan. Itu kan agak murah begitu. Jadi jangan besar bacot doang loh, berani Alphard tuh ini. Banyak yang berkomentar begitu, karena memang hal seperti ini tidak perlu begitu kan. Sebenarnya bukan taruhan tapi memberikan hadiah ya. Waktu itu dari pernyataan darinya sendiri ya. Apakah ini karma Anies? Ya bisa jadi ini merupakan karma begitu kan. Ini seolah-olah melebihi mendahului diri takdir begitu kan. Taruhannya emang gue itu asik bawa Alphard ini. Buruan jual Alphardnya ini, bisa-bisa ribut sama keluarga ini. Entar ketibun tutup akun. Kalau dia jadi ngasih Alphard, maka yang terima siapa? Iya, si Sunni begitu kan. Karena dia bertolak belakang pada waktu itu begitu kan. Ini nih apa namanya, sangat apa nih ya, sangat menjadi tertawaan politik hal-hal seperti ini begitu kan. Seharusnya ya tidaklah untuk apa mengatakan bahwa taruhan Alphard begitu kan. Seakan-akan sombongnya luar biasa begitu kan. Songongnya luar biasa si apa namanya, si Hasan ini begitu kan. Ya pada hakikatnya ya inilah standar manusia, jangan sampai sombong di hadapan siapapun. Walaupun dia kaya misalnya, jangan sombong itu begitu kan. Hasan Nasbi itu siapa? Ini banyak sekali. Ayo, ini jangan pura-pura tuli kau. Banyak kritikan-kritikan dari netizen sebenarnya ini. Harus berani ya, tepati janji ya. Datu Rajuangi ini jangan jadi pengecut seperti Ruhut Sitompul. Hore, naik Alphard baru ini. Mampus lo kalau Pak Anies jadi presiden, survei lo akan hancur. Siap-siap merengek dan siap-siap ke Tanah Abang. Capres di negara mana sih ini nih? Catat aja mulut tuh orang, nanti alasannya apa. Ini nggak berani terima tantangan siapa nih, harus Alphard melawan Alphard juga. Kalau memang kalah ya jelas orangnya bukan keroyokan, ya kan sudah jelas begitu kan. Jadi memberikan hadiah bukan taruhan begitu. Tapi inilah analisis politik yang kemudian menjadi lelucon bagi kita begitu. Tetapi perlu diingat bahwa apakah inilah yang kemudian sebagai tanggung jawab ya dari pernyataan itu begitu kan. Ya menurut saya pribadi alangkah baiknya ya tepati janji dulu begitu kan. Kalau dia tidak menepati janji dulu, mau apapun, bilang apapun, dia dianggap ngawur begitu kan. Maka disinilah yang kemudian sangat menarik juga begitu kan, si Hasan Nasbi ini begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, tinggal selangkah Anies resmi jadi capres. Taruhan Alphard Hasan Nasbi diungkit siap menepati janji. Ini sangat menarik juga ya hal-hal seperti ini begitu kan. Mengapa orang-orang atau pengamat-pengamat politik hari ini mengatakan seperti itu? Karena dia begitu yakin dan sombong begitu kan. Ya seolah-olah melebihi dari atau melangkahi takdir Tuhan kita begitu kan. Pengamat politik dan sosial ya, Tato Sugiarto menyoroti Anies Baswedan yang telah resmi didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS sebagai bakal calon presiden baca pres di pemilu 2024. Bahkan dia mengatakan hanya tinggal selangkah lagi Anies Baswedan bisa resmi untuk maju sebagai capres 2024. Sehingga Tato Sugiarto menyindir orang yang pernah taruhan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak mungkin menjadi capres. Selangkah lagi jadi capres, mohon kepada yang kemarin bilang Anies tidak mungkin jadi capres agar siap-siap kecewa dan menepati janji sumpahnya, ujar dikutip dari Netsworthy dari Twitter Kiasi Selasa ya. Tapi juga menarik begitu. Kenapa kok Hasan Nasbi mengatakan seperti itu begitu kan? Begitu yakinnya dirinya padahal inilah politik begitu kan. Padahal dia analisis politik, punya survei-survei itu begitu kan. Ya kalau ya karakternya si Hasan Nasbi seperti itu justru ya Cirrus networknya atau surveinya itu sama dengan perilaku itu begitu kan, seolah-olah dia menang, oh ini menang, oh ini menang begitu, padahal hakikatnya survei-survei yang diterima di masyarakat belum tentu kenyataannya seperti itu begitu kan. Ya bisa jadi karena karakter pemimpin pendirinya seperti itu begitu kan, begitu yakinnya begitu. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita sebenarnya begitu. Seperti diketahui pendiri Cirrus Network dan pengamat politik Hasan Nasbi mengatakan kans Anies ya Baswedan untuk menjadi capres sangat kecil. Bahkan ia berani bertaruh mobil Alphard atas prediksinya. Menurut Hasan, berdasarkan kalkulasi perkiraan koalisi saat ini, Anies yang tak punya partai akan sulit untuk diusung. Kesempatan Anies disebutnya hanya ada calon wakil presiden atau cawapres. Maka kalau mau jadi cawapres berat, dia semua sisi ya dikalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau jadi cawapres masih mungkin, ujar Hasan saat acara diskusi Total Politik bertajuk Anies Ganjar di tikungan koalisi. Nah, tapi menurut saya pribadi kenapa ya dalam kalkulasi matematika itu ya belum tentu atau belum sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini begitu kan. Trust di masyarakat itu bertentangan dengan prinsip dengan yang kita pilih bukan matematika hitung-hitungannya. Hitung-hitungan matematikanya dari kalkulasi mana, secara kuantitatif misalnya dihitung dari mana begitu kan. Ya, pada hakikatnya dari segi kalkulasi ya mungkin orang-orang kan berpikiran Anies tidak bisa capres karena ketika dia mantan gubernur DKI Jakarta, siapa yang memilih, trustnya turun. Tetapi sebaliknya, Anies malah melonjak ya, dan bahkan Anies Baswedan banyak yang disambut dan didukung oleh masyarakat begitu kan. Tetapi di mana letak matematikanya kan salah juga begitu kan. Tapi secara kualitas dan kuantitatif itu ya perlu harus adanya indikasi-indikasi yang memang orang tidak bisa membaca karakter Anies Baswedan begitu kan. Mendengar pernyataan Hasan, co-host diskusi ya Ari Putra yang menantang Hasan taruhan atas prediksi itu. Hasan pun menyanggupinya. Boleh taruhan mobil Alphard, kata Hasan disambut tawa para narasumber dan undangan. Hasan menjelaskan kemungkinan Anies untuk menjadi capres kecil karena tak punya tempat di koalisi partai. Bahkan dia mengatakan PDIP yang sudah bahkan dia mengatakan seperti ini, kalau mau jadi capres berat katanya seperti itu dengan kalkulasi matematika. Tapi dari pernyataan Hasan ini ya boleh taruhan Alphard katanya begitu. Hasan menjelaskan kemungkinan Anies untuk menjadi capres kecil karena tak punya tempat di koalisi partai. PDIP yang sudah memenuhi presidensial threshold atau ambang batas minimal mengusung capres 20% kemungkinan mendorong Ganjar Pranowo atau kader lainnya. Bahkan pemenang suara terbanyak kedua, Gerindra juga pasti menjadi pemimpin koalisi karena mengusung Prabowo Subianto. Selanjutnya koalisi Indonesia Bersatu yang berisi Golkar, P3 dan PAN juga kemungkinan akan mengusung Airlangga Hartarto. Bahkan ada juga koalisi semut merah yang beranggotakan Demokrat, PKB dan PKS juga kemungkinannya kecil mengusung Anies Baswedan. Di sisinya, ya sisanya Nasdem yang sudah jelas ingin mengusung Anies dan partai menengah lainnya juga disebutnya hanya akan mengekor ke pemimpin koalisi yang sudah ada.
Bahkan dia mengatakan kan sekarang yang mengusungkan, coba lihat Nasdem sama PKS lah. PKS sama Nasdem itu menurut saya hanya bisa mengusulkan calon wakil presiden, bukan calon presiden, katanya seperti itu. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi dan hari ini terbukti begitu kan. Bahkan selangkah lagi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nah, alpatnya di mana begitu ya? Alpatnya harus diberikan dong begitu kan? Ya biar janji manisnya sesuai dengan kenyataan begitu kan, daripada kuar-kuar ke sana ke sini ngawur memprediksi itu seolah-olah masyarakat atau publik di justice bahwa seolah-olah dirinya benar ya. Inilah kemudian perilaku publik bisa menilai sendiri seperti apa Hasan Nasbi begitu kan. Dia sok paling benar ya menganalisis hal itu, tapi kenyataannya ya nol begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Jadi menurut saya pribadi inilah bagian demokrasi, ya tidak menjadi masalah juga begitu kan. Saya apresiasi itu, dia dengan kepercayaan pribadinya ngotot sekali bahwa Anies Baswedan tidak bisa punya tiket untuk maju di Pilpres, tapi kenyataannya adalah nol ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.